Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya. Ya, setiap pesta pernikahan warga kita sering menghadirkan organ tunggal. Bahkan ada band. Apa hukumnya? Apalah tidak bertanya ini, dan yang memberikan pun Pak Samiri yang memberikan macam ini. Ya, sebenarnya kalau ditanya masalah urusan musik, musik itu netral saja. Musik itu netral. Artinya tergantung kepada kitanya semua ini kalau hukum musiknya. Alat musiknya itu loh, netral saja. Netral saja, tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan ketika main organ tunggal, celana ketatnya yang jadi haram. Bisa dipahami deh? Atau waktu-waktunya sholat masih lanjut. Ini yang menyebabkan haramnya di sini. Dan hampir keseluruhannya rata-rata macam itu. Maka mudah-mudahan bagi jemaah-jemaah yang ada di sini, yang dia kata mau pakai organ tunggal paling tidak selawatan lah nasidah. Di langit ada matahari, kan ada itu. Ya. Hanya kurang puas gitu kata Pak Samiri. Sawernya itu saya katanya. Ya. Itu kan. Nah, ini. Jadi kayak begitu ya. Ini lebih kepada kebijakan kita lah sendiri. Bagaimana untuk mengatasi perkara ini. Saya kira kalau secara norma adat, norma hukum, norma ini yang sekiranya memang tidak pas ya bisa dipakai. Sekarang kan sudah banyak hadroh. Selawatan, pakai selawatan aja. Mudah-mudahan berkah. Dia kata mau pakai organ-organ tunggal diisi dengan selawatan atau paling tidak marawisan. Insyaallah berkah. Minallahumma. Ya, kalau memang sekiranya mau pakai gaya-gaya Nusantara, pakai lagu-lagu Nusantara ya, yang penting menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, tidak apa-apa. Yang kedua, tetangga kita sering memutar musik dengan suara atau volume yang nyaring. Apa tanggapannya sih? Nah, ini kan hukumnya begini. Ini lebih kepada kebijakan kita sendiri saja. Karena kalau orang nanti ngomong yang beli sound itu saya, yang dengarkan itu saya, betul. Tapi permasalahannya suaranya itu frekuensi sampai ke tetangga sebentar. Bujur deh. Kalau hanya untuk konsumsi pribadi boleh. Tapi yang menjadi dosa, menjadi haram itu kalau sampai mengganggu dan menyakiti orang-orang lain itu. Apalagi kalau dekat-dekat musola, masjid, pondok pesantren misalnya. Sampai mengganggu lingkungan-lingkungan itu haram. Kalau udah haram kayak gitu ya berdosa. Bisa dipahami? Maka solusinya bagaimana? Kalau kita senang musik, suka karaokean misalnya di rumahnya, buat ruangan yang kedap suara. Itu misalnya mau volumenya sampai radius 2 kilo, rumahnya bergetar, terserah. Yang penting kedap suara, cukup dia ya. Rumah orang-orang luar tidak usah dengar. Jadi buat kedap suara dulu. Itu terserah, mau gaya rocker, mau jumpalitan terserah. Kepala ke bawah, kaki ke atas, terserah, boleh. Yang penting kedap suara. Yang permasalahan, kita ini suka rock. Jadi salah satu musik keras misal atau metal atau yang apalah atau dangdut sekalipun bisa. Kita ini dengan punya sound kayak begini memaksa tetangga-tetangga kita ini untuk ikut senang dengan kita juga. Padahal belum tentu tetangga kita ini setuju sepakat dengan apa yang kita kerjakan. Maka biar tidak terjadi nanti sengketa di antara tetangga, maka lebih baiknya kita yang punya hobi kayak begitu buatlah satu ruangan seperti studio gitu kan, yang mana didesain untuk kedap suara. Sehingga kalau mau melakukan musik atau apa misalnya olah vokal tidak mengganggu ke orang-orang luar. Cukup gitu sendiri. Jadi ini lebih kepada kearifan kita saja. Harus bijaksana dalam mensikapi hal-hal hobi tentang hobi kita. Begitu ya. Wallahu a'lam.